Bagaimana cara berkomunikasi yang efektif? Kita tahu bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang efektif adalah apa? Adalah proses penyampaian pesan yang jelas, dipahami dengan baik oleh penerima, dan menghasilkan respon yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Atau kita bicara terlalu lembut, sedangkan untuk hal-hal yang butuh semangat tinggi misalnya. Nah ini memang sih kita gak mengarahkan untuk menjadi ahli orator seperti presiden pertama kita, Bung Karno. Tapi intinya kita belajar juga untuk bagaimana memilih satu cara yang tepat sehingga apa yang kita ingin sampaikan dapat diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi para mualaf, kaum muslimin, para pemirsa, para subscriber dan penonton yang saya hormati. Pagi ini kita ketemu lagi, yaitu di acara secangkir kopi di pagi hari. Topik kita pagi ini yang penuh dengan keberkahan ini adalah bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Kita tahu bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Apapun aktivitas kita, maka komunikasi dianggap adalah hal utama dan penting untuk dilancarkan ataupun untuk dimaksimalkan. Nah, komunikasi yang efektif adalah apa? Adalah proses penyampaian pesan yang jelas, dipahami dengan baik oleh penerima, dan menghasilkan respon yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan pendidikan. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa komunikasi ini ternyata memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik kehidupan dalam urusan pekerjaan, hubungan sosial, maupun urusan pendidikan. Nah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai membahas satu persatu hal-hal yang mana saja yang penting dalam hal komunikasi. Yang pertama kita bahas mengenai ciri-ciri komunikasi yang efektif. Tentu suatu komunikasi yang efektif pasti ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Nah ini satu, jelas. Jadi jelas artinya pesan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya kalau kita komunikasi kurang jelas, misalnya kita komunikasi dengan orang yang tinggalnya di negara Indonesia misalnya, tapi kita komunikasinya pakai bahasa kutub selatan misalnya. Nah ini kan komunikasi yang disampaikan dengan bahasa yang tidak dipahami. Akhirnya apa yang mau disampaikan menjadi tidak jelas. Nah ini maksudnya jelas. Yang kedua ringkas, tidak bertele-tele tapi langsung ke inti pesan. Nah kadang-kadang kita terbawa tanpa konsep. Kita menyampaikan satu pesan, kita cenderung untuk bertele-tele. Jadi muter sana, muter sini, padahal pesan yang mau disampaikan itu sudah jelas. Apa? Nah ini makanya dikatakan ringkas, tidak bertele-tele, tapi langsung ke inti pesan. Yang ketiga, relevan. Jadi informasi yang disampaikan sesuai konteks dan kebutuhan. Ya artinya, jikalau kita mau menyampaikan satu pesan atau satu informasi, harus sesuai konteks, harus sesuai kepentingannya, dan harus sesuai dengan kebutuhannya. Jangan kita ingin menyampaikan pesan soal makan siang, yang kita sampaikan soal tidur. Nah ini kan tidak tepat. Konsisten, artinya tidak ada kontradiksi dalam pesan yang diberikan. Jadi kita tidak memberikan beberapa pesan yang saling bertolak belakang. Nah ini juga tidak tepat nanti. Yang kelima itu empati, memahami sudut pandang dan perasaan lawan bicara. Ya,
Artinya ketika kita komunikasi dengan seorang ulama, tentu kita dengan bahasa yang sopan. Atau kita menyampaikan satu pesan, tentu dengan bahasa yang sopan dan tentu tidak dengan bahasa pasar misalnya. Tentu ada ucapan salamnya, ya. Ada bahasa yang lebih diperhalus. Dan kita juga harus tahu ketika kita menyampaikan sesuatu misalnya kepada lawan bicara kita dalam kondisi berduka, kita nggak bisa menyampaikan sesuatu yang sifatnya justru seperti orang bergembira atau bersuka cita, Mas. Itu. Jadi harus disesuaikan. Nah, yang keenam, umpan balik. Ada respon atau tanggapan dari penerima pesan, feedback. Nah, ini sangat penting. Sering terjadi ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang atau kita menerima sesuatu pesan dari orang atau dalam hal komunikasi langsung, kita nggak pernah menanggapi, diam aja. Dan ini yang menyebabkan si pemberi pesan atau si penerima pesan merasa bingung. Sebetulnya dipahami apa tidak? Nah, ini kita perlu kasih feedback. Nah, feedback itu artinya balasan, tanggapan. Nah, jangan didiamkan. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya menjadi hal yang buruk. Ketika kita diamkan, timbullah interpretasi sendiri dan cenderung ke urusan yang negatif. Ini kurang lebih mengenai ciri-ciri komunikasi yang efektif. Nah, kita kembali lagi ke hal yang lebih meningkatkan lagi untuk komunikasi supaya efektif. Kalau tadi kita cerita komunikasi yang efektif, sekarang kita bicara soal cara meningkatkan komunikasi supaya efektif. Satu, gunakan bahasa yang sesuai. Pilih kata-kata yang dapat dipahami audiens. Nah, ini kita bicara komunikasi di acara, misalnya ada audiensnya, ada penontonnya, ada pesertanya. Ini berarti komunikasi langsung. Misalnya kita muncul sebagai pembicara, sebagai pembawa makalah misalnya, dengan audiens yang banyak. Itu kata-katanya harus dipahami. Jangan kita bicara tapi audiens nggak ngerti apa yang mau kita sampaikan. Nah, ini juga perlu dilatih, perlu dipelajari, perlu direncanakan dengan baik. Kemudian kedua, perhatikan nada dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal juga sangat berpengaruh. Nah, ini kalau istilah kerennya body language. Jadi kita harus perhatikan, selain body language, kita juga perhatian nada. Pada saat kita bicara terlalu kecil suaranya, ya ini akan membuat orang nggak kedengaran. Atau kita bicara terlalu lembut, sedangkan untuk hal-hal yang butuh semangat tinggi misalnya. Nah, ini memang sih kita nggak mengarahkan untuk menjadi ahli orator seperti presiden pertama kita, Bung Karno. Tapi intinya kita belajar juga untuk bagaimana memilih satu cara yang tepat sehingga apa yang kita ingin sampaikan dapat diterima. Bahasa tubuh, kadang-kadang kita nggak bisa diam saja dalam menyampaikan sesuatu. Kita butuh juga peragaan-peragaan barangkali. Peragaan-peragaan itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Jangan bicaranya urusan langit, kita tunjuknya ke bumi. Nah, ini kan nggak sesuai. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, dengarkan dengan aktif. Fokus pada pembicara tanpa menyela. Nah, ini kadang-kadang terjadi di satu rapat atau satu pembicaraan. Kadang-kadang lawan bicara sedang menyampaikan sesuatu, kita selak, maksudnya kita potong, menyela. Nah, ini juga tidak sopan sebetulnya. Dan ini akan mengaburkan semua pembicaraan. Akhirnya yang mau disampaikan pembicara kepada orang tidak tersampaikan gara-gara kita menyela. Gitu. Kita tunggu, sabar sampai dia selesai, baru kita untuk menyampaikan giliran kita. Ya. Terus keempat, gunakan media yang tepat. Pilih cara komunikasi bisa dengan lisan, tulisan, atau dengan digital. Yang kita anggap paling efektif. Nah, kalau ada komunikasi yang kita anggap secara lisan efektif, ya kita lakukan. Atau secara tulisan efektif, kita lakukan. Atau mungkin secara digital lebih efektif, kita lakukan. Jadi ini tergantung kebutuhan masing-masing. Yang kelima, mintalah klarifikasi. Jika ada hal yang masih kurang jelas, coba tanyakan kembali. Ya, jadi gini.
Artinya ketika kita menyampaikan atau kita menerima satu pesan, ya, bila mana tidak jelas, maka kita butuh untuk menanyakan kembali atau kita tanyakan kembali kepada penerima pesan apakah sudah jelas apa yang ingin kita sampaikan. Jadi ada penekanan di situ sehingga pesan itu efektif bisa tersampaikan. Nah, komunikasi ini sebetulnya menjadi inti daripada keseluruhan episode-episode di secangkir kopi di pagi hari ini. Itu semuanya selalu ada menyinggung soal komunikasi. Karena memang komunikasi ini sangat penting. Oke, jadi dengan demikian maka kita punya satu konsep, dengan menerapkan prinsip komunikasi yang efektif, kita dapat meningkatkan hubungan interpersonal, mengurangi kesalahpahaman, dan mencapai tujuan komunikasi dengan lebih baik lagi. Nah, memperbaiki komunikasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Kalau kita bicara memperbaiki komunikasi di keluarga, artinya kita harus meningkatkan komunikasi yang baik dengan seisi rumah. Bagi suami tentu kepada istri, kepada anak. Bagi anak yaitu ke istri, ke ibu, ke bapak. Bagi istri ya ke suami, ke anak. Nah, kadang-kadang memang ada kata-kata bahwa diam itu emas, ya. Silent is gold. Tapi ada saatnya diam itu justru bikin masalah sehingga tercipta suasana yang buruk. Misalnya, kalau seorang bapak dia pulang dari kantor, dia punya masalah di kantor, lalu dia begitu sampai di rumah dia diem aja. Nah, ini kan bingung satu keluarga. Ini sebetulnya ada apa ini bapak ini? Apa di luar ada masalah atau gimana? Nah, ini perlu nanti ketika sudah sampai di rumah, sudah dalam keadaan santai, ini mungkin bisa disampaikan sekilas, sehingga seisi rumah tidak khawatir. Namun harus dipilih waktu yang tepat. Misalnya, ibu yang di rumah, bekerja di rumah tangga, tentu banyak mengalami masalah. Ketika suami pulang, biarkan suami istirahat dulu, santai dulu, baru disampaikan ada apa selama di rumah. Ketika suami tidak ada di rumah bekerja. Nah, ini juga perlu dikomunikasi. Anak juga demikian. Anak di sekolah ada apa? Nah, ini kita juga perlu tanya bagaimana nak hari ini belajarnya lancar. Itu harus dikomunikasikan. Jangan diam-diam wae. Kalau diam-diam wae nanti nggak tahu perkembangan anak, tahu-tahu udah narkoba, tahu-tahu sudah pergaulan bebas. Nah, ini kita mau salahkan siapa? Jadi usahakan si anak terbuka untuk menceritakan apa yang dialami selama dia di sekolah. Kita harus menjadi teman supaya anak leluasa untuk bercerita pada kita, dan jangan dihakimi kalau udah cerita, jangan berkomentar, cukup mendengar saja. Nah, kecuali si anak minta komen, baru kita komentar. Nah, ini yang penting. Kemudian hubungan suami istri juga sama. Antara suami dan istri harus adanya satu keterbukaan. Jangan jangan tidak menyampaikan apa yang terjadi di masing-masing, tapi sampaikanlah dengan cara yang bijak. Tentu ada waktu-waktunya. Ya, ini kurang lebih yang ingin kami sampaikan. Sebetulnya kami juga masih dalam proses melakukan ini, jadi kami juga belum sempurna. Di keluarga kami juga sama, tapi alhamdulillah anak kami ketika pulang selalu menceritakan apa yang dirasakan di sekolahnya, apa yang dialami, sehingga kita tahu perkembangan si anak. Ini sudah terus kami terapkan. Moga-moga kami juga berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, dan kami harap juga para mualaf, kemudian kaum muslimin, para subscriber yang setia di acara secangkir kopi di pagi hari ini, bisa juga bersama-sama. Bila mana ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan atau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa komen, atau jika lebih pribadi sifatnya bisa WA ke nomor telepon genggam kami 0812 1636 5335 seperti yang tertera di layar. Nah, kami juga akan melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan kesejahteraan, misalnya untuk anak yatim dan untuk kaum duafa, termasuk juga untuk para mualaf. Bila mana ada yang berminat untuk berdonasi, kami sudah siapkan rekeningnya.
silakan berdonasi dengan ikhlas, yaitu memberikan infak dan sedekahnya di rekening kami supaya kami bisa merencanakan satu program yang sifatnya lebih ke santunan. Ini yang kami mau sampaikan. Pada intinya kami mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, masih belum bagus, karena pada intinya kami ini hanya untuk mau saling berbagi. Moga-moga acara ini semakin hari semakin baik. Bila mana ada usul, ada saran, silakan disampaikan kepada kami, bisa melalui email juga, yaitu di santosohalim1963@gmail.com. Hari ini adalah hari Jumat, sebentar lagi kita akan sholat Jumat berjamaah. Semoga kita semua siap untuk ke masjid. Sholat Jumat berjamaah itu maknanya cukup mendalam. Salah satu maknanya adalah ini adalah dalam rangka syiar agama. Jadi kita sholat Jumat berjamaah nanti, semoga semua yang kita harapkan kebaikan itu akan terjadi, keberkahan. Juga kami senantiasa mendoakan semoga semua subscriber, mualaf, kemudian para muslimin dan juga para pemirsa, penonton di acara ini kami doakan semoga mendapat keberkahan Jumat. Dan jangan lupa di Jumat ini merupakan hari istimewa untuk bersedekah. Kami tunggu donasinya di rekening kami untuk bisa kami rencanakan kegiatan yang sifatnya lebih keluar, sehingga ada tambahan-tambahan program yang bisa kami sajikan, kami tampilkan untuk semua pemirsa channel Kohalin ini. Terima kasih kami ucapkan. Kami mohon maaf jikalau ada salah ataupun ada yang tersindir, ada yang merasa tersinggung oleh apa yang kami sampaikan. Semoga membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya agar kami dapat terus melanjutkan acara ini. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.